Sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan pagi kali ini, tentunya senang sekali dan bangga sekali pada kesempatan pagi ini bisa bergabung dengan Rumah Sakit Karima. Sebagaimana namanya, insya Allah rumah sakit ini akan memberikan kemuliaan dan memberikan kekeluargaan kepada setiap pasien yang datang di tempat ini. Mendapatkan rumah sakit yang baik itu merupakan sebuah kenikmatan, tapi mendapatkan rumah sakit yang memberikan arti persahabatan dan kekeluargaan itu merupakan karunia. Semoga di rumah sakit ini akan banyak sekali orang-orang dan pasien yang mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Amin insyaallah. Saya tadi harusnya jam 8, tapi qadarullah tadi di Jogja pagi itu ada tamu sehingga kita baru berangkat sekitar jam setengah 8. Tapi Allah menjadikan saya terlambat karena Allah tahu keluarga besar Karima ini hatinya penuh dengan kesabaran. Semoga waktunya menunggu selama hampir setengah jam lebih mendapatkan pahala di sisi Allah. Aminnya yang ikhlas ya. Insya Allah semoga semuanya ikhlas. Dan kepada semua yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga kita senantiasa disehatkan oleh Allah, diberikan afiat di dalam perjalanan hidup kita. Karena sehat dan afiat itu dalam perspektif sunnah itu berbeda. Sehat itu adalah fisiknya, afiat itu pikirannya. Siapapun yang merasakan keridhaan, ketenangan dan kelapangan, maka dia mendapatkan afiat. Ada orang yang sehat tapi dia tidak afiat, tapi orang yang afiat insya Allah dia diberikan kesehatan. Semoga kita mendapatkan kesehatan dan afiat di dalam perjalanan hidup kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian kita. Sebelumnya saya menyampaikan Profesor Pamuji, semoga dipanjangkan umurnya di dalam kebaikan. Kepada Direksi PT Karima, Direksi Rumah Sakit Karima Utama, karyawan Rumah Sakit Karima dan seluruh tamu undangan, Ustadz Dikru dan semuanya. Semoga kita senantiasa dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan, dipanjangkan umurnya dalam ibadah, dan semoga kita senantiasa dipersaudarakan di dalam setiap kebaikan. Semoga kita yang berkumpul di sini tidak mengikuti narasi pertikaian dan permusuhan. Semoga kita menjadi sahabat dari umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, sering bertengkar dan menjadikan hadisnya Nabi untuk menjadi sebab pertengkaran kita, tentunya nanti kita malu berjumpa Nabi kalau akhirnya Nabi Muhammad melihat umatnya saling bertengkar. Semoga kita saling rukun, semoga kita saling baik, tetap pegang pendapat yang paling kuat yang kita yakini, tetapi tetap saling bersahabat. NU adalah saudara kita, Muhammadiyah itu adalah saudara kita, Al-Irsyad juga saudara kita, dan semoga kita menjadi saudara di antara umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya kira begitu saja kajian kita hari ini. Mari kita mulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Rumah Sakit Karima dan kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, baik yang ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, ada di depan dan ada yang ada di seberang. Semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu dan petunjuk di dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya ilmu memberikan energi pada kehidupan kita dan petunjuk itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita ngaji bukan karena kita sok suci, dan kita ngaji bukan karena kita sok alim. Kita ngaji bukan karena kita pengangguran, tetapi kita ngaji karena sesungguhnya setiap kajian itu memberikan energi dan setiap petunjuk itu memberikan kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita tidak mendapatkan ilmu, karena kita tidak akan pernah punya alasan untuk bertahan di dalam setiap apa yang kita hadapi. Ketika kita menjadi seorang suami, kita tidak akan kuat menjadi seorang suami kalau kita tidak punya alasan untuk bertahan. Kalau kita menjadi istri, kalau tidak punya ilmu, tentunya kita tidak punya alasan untuk bertahan. Kenapa kita menjadi seorang istri kalau kita tidak memiliki ilmu? Inilah yang menjadikan kita senantiasa bertahan di dalam setiap perjalanan hidup kita kalau kita itu mendapatkan ilmu. Ilmu adalah energi dan petunjuk itu merupakan sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Semoga standar kita tidak lagi standar TikTok, semoga standar kita bukan standar Instagram,
tapi standar kita adalah standar ilmu. Perempuan yang tidak tersibukkan dengan ilmu akan disibukkan dengan perasaan di dalam perjalanan hidup. Ya, yang kakung baru datang, semoga sehat. Yang uti. Assalamualaikum. Salam Ibu. Kalau seorang laki-laki tidak sibuk dengan ilmu, maka sesungguhnya dia akan sibuk dengan egonya dan sibuk dengan logikanya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memberikan ilmu menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Dan kita terus memberikan bakti kita kepada ilmu supaya ilmu ini memberikan kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Setiap kita berilmu, maka kita semakin terbebaskan dari banyak blind spot yang ada pada kehidupan kita. Kenapa Messi itu sekarang walaupun sudah memenangkan banyak penghargaan, maka dia tetap membutuhkan pelatih. Karena pelatih itu mampu membaca blind spotnya Messi ketika Messi bertanding yang tidak bisa dibaca oleh Messi sendiri ketika dia bertanding. Itu sama dengan kita. Kita ini memiliki banyak blind spot di dalam perjalanan hidup dan tidak ada yang membebaskan kita kecuali adalah ilmu. Semoga ilmu ini membebaskan kita dari banyak benturan, karena biasanya manusia itu menghadapi banyak benturan. Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui ilmu dan petunjuk, sehingga dia tidak tahu bagaimana menghadapi kehidupan. Marilah kita berilmu, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk merendahkan orang. Marilah kita berilmu supaya kita terbebas dari banyak benturan di dalam perjalanan kehidupan kita, dan semoga Allah memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Syukur itu bukan anjuran, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Syukur itu merupakan sebuah komitmen, dan syukur tidak pernah menjadi himbauan dalam kehidupan kita. Syukur menjanjikan kepada kita kualitas, walaupun syukur tidak menjanjikan kepada kita secara pasti kuantitas. Kalau Bapak punya 1 juta, bersyukur, tidak secara otomatis 1 jutanya menjadi 2 juta. Kalau kita punya motor, bersyukur, tidak pasti otomatis motor kita menjadi mobil. Karena syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tapi syukur itu menjanjikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan kita. Para ulama mengatakan apa kualitas dalam hidup? Kalau betul-betul kita bersyukur. Kalau kita betul-betul bersyukur, maka Allah memberikan kualitas itu tergambar dalam 4 perkara. Semoga kita mendapatkan 4 kualitas ini dan tidak perlu bagi kita untuk menyidang orang lain. 4 kualitas itu apa? Yang pertama, Allah akan memberikan kepada kita harta yang sifatnya mengawetkan, dan Allah menyelamatkan kita dari harta yang sifatnya merusak. Karena harta itu 2, ada harta yang mengawetkan, ada harta yang sifatnya merusak. Ada orang terkadang punya uang 1 miliar, tapi kebutuhannya 2 miliar, itu merusak. Ada orang punya 1 miliar, tetapi dia berzina suaminya, itu namanya merusak. Ada orang punya 2 miliar, tetapi ternyata antara dirinya dengan anaknya tidak rukun. Setiap bapaknya pulang dari kantor, maka sang anak mengunci pintu kamarnya rapat-rapat, dan tidaklah dia ngobrol dengan bapaknya kecuali sepatah dan 2 patah kata. Itu namanya merusak. Dan itu merupakan harta yang paling kita khawatirkan. Ada harta yang kedua yang disebut dengan harta yang sifatnya mengawetkan. Apa itu harta yang mengawetkan? Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi terkadang ketika kita mendapatkan, maka itu mengawetkan banyak kebaikan. Gajinya UMR, tapi ternyata suaminya senantiasa terjaga dari zina. Gajinya UMR, tapi setiap sang suami memberikan nafkahnya, maka sang istri mencium setiap rezeki yang diberikan oleh suaminya. Mungkin gajinya UMR, tapi setiap dia pulang ke rumah, motornya baru masuk ke pagar, anak-anaknya sudah datang rame, ada yang ngambil tasnya, ada yang ngambil kunci motornya, ada yang mengambilkan air putih. Itu namanya harta yang sifatnya mengawetkan kebaikan. Syukur tidak menjanjikan harta yang banyak, tapi syukur itu memberikan kepada kita harta yang sifatnya mengawetkan di dalam perjalanan hidup. Kadang-kadang kita punya anak, Pak, anak kita tidak tega minta apa-apa sama kita, dibelikan apa saja nurut, itu namanya harta yang mengawetkan. Kadang bapaknya gajinya UMR,
dan bapaknya tidak bisa membelikan mainan-mainan yang mahal, tapi anaknya nerima saja dan tidak pernah protes. Itu namanya mengawetkan. Terkadang kita jumpai anak kita handphonenya sudah rusak, karetnya sudah 5, lalu sang bapak ngomong, "Mbok diganti handphonenya nak," gitu. Itu kalau nasi goreng pedes banget itu. Tapi sang anak ngomong, "Ndak apa-apa kok Bi," gitu. Handphonenya masih bisa kepakai. Itu namanya harta yang mengawetkan. Kita ini terkadang karena paham materialisme dan kapitalisme itu sudah meresap di otak, yang selalu kita sebutkan nominalnya, tetapi yang tidak kita sebutkan itu maknanya. Padahal Nabi tidak pernah menyebutkan nominalnya, tetapi Nabi itu menyebutkan statusnya. Makanya Nabi mengatakan, "Wah, rizqon thayyiban." Rizqon thayyiban itu harta yang sifatnya mengawetkan. Yang kedua, kalau kita bersyukur, apa kualitas yang Allah berikan kepada kita, Bapak dan Ibu? Kalau kita bersyukur, maka Allah akan memberikan kepada kita pikiran yang tidak dimurkai oleh Allah. Pikiran yang dimurkai oleh Allah itu apa? Pikiran yang dimurkai oleh Allah itu adalah pikiran yang tidak pernah berhenti untuk mengaccounting setiap pendapatan yang telah dia peroleh. Di dalam pikirannya hanya menggenapkan yang ganjil. Dari 500 kapan jadi 1000? Dari 500 juta kapan 1 miliar? Dari 1 miliar kapan 2 miliar? Dan terus berpikir semacam itu. Dan itu ternyata salah satu pikiran yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan melebihi pikiran yang dibenci oleh Allah ketika pikirannya mesum. Makanya Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Humazah, "Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah." Siapa itu alladzi jama'a malahu wa addadah? Ngumpulin, hitung, ngumpulin, hitung. Tidak membuka mata kecuali menghitung, tidak menutup mata kecuali menghitung. Dan akhirnya zikirnya kepada saldo lebih banyak daripada zikirnya kepada pemberi saldo. Zikirnya kepada rekening lebih banyak daripada zikirnya kepada pemberi rekening. Dan akhirnya lelah dia. Ketika lelah, tidak masuk konsep akhirat, tidak masuk konsep Palestina, tidak masuk konsep perjuangan untuk membantu agama dan membantu nusa dan bangsa. Karena apa? Sudah sibuk dengan urusan pribadi, menggenapkan yang ganjil pada setiap harta yang dia kumpulkan. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya kalau kita syukur, Allah selamatkan pikiran kita supaya pikiran kita tidak lari terus hanya untuk menghitung harta. Menghitung harta terlalu sering itu merupakan sebuah tanda keburukan. Ini bukan berarti nanti ibu-ibu tidak mau menghitung uang lagi. Nanti kalau ibu ke pasar ada kembalian, "Bu, tolong dihitung kembalian." "Maaf, saya tidak mau menghitung-hitung." Jangan begitu. Tapi itu merupakan perkara yang kita dapatkan dari kualitas. Yang ketiga, kalau kita betul-betul bersyukur, Allah akan memberikan kepada kita yang ketiga. Apa yang ketiga? Allah akan menjadikan kita senantiasa bersahaja ketika kita mencari rezeki, sebagaimana kebersahajaan burung ketika mencari rezeki. Perginya pagi, pulangnya sore. Kurun waktunya 10-12 jam. Itu kurun waktunya sudah, jangan lebih. Taqdu himasan wa taruhu bitanan. Perginya pagi dalam kondisi kosong, pulangnya sore dalam kondisi penuh. Maka takaran itu 10-12 jam. Kalau orang tidak bersyukur, bisa jadi pergi pagi, pulang tengah malam. Padahal tidak ada burung yang pulang tengah malam, kecuali burung hantu. Maka itu yang menjadikan akhirnya kita memahami, kalau kita bersyukur, kita bersahaja. Jangan pulang malam lah. Ada kewajiban kita sama masjid. Ada kewajiban kita untuk menempelkan kelingking kaki kita dengan kelingking anak kita di dalam shaf sholat. Ada kewajiban kita tidur di atas bantal lalu menerima obrolan dari istri kita, sebagaimana sesibuk Nabi itu selalu menerima obrolan ketika habis isya, sebagaimana riwayatnya Maimunah. Janganlah kita menjadi orang yang lebih sibuk dari Nabi sampai tidak memberikan waktu kepada istri kita tercinta. Makanya istri saya sedang rindu sama saya sekarang karena 2 hari saya meninggalkan. Maka yang ketiga, Allah memberikan itu kepada kita. Yang keempat, apa yang Allah berikan kualitas kepada kita kalau kita bersyukur? Yang keempat, kalau betul-betul kita bersyukur, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Dan kecukupan itu hak prerogatifnya Allah, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau memberikan takwil pada surat At-Tolaq.
Makanya kecukupan itu miliknya Allah. Bapak dan ibu pernah nggak melihat ada seorang anak ketika akan diajak ke pusat perbelanjaan, lalu bapaknya bilang, "Nak, nanti kalau ada toko mainan lihat aja ya, ndak beli." Anaknya mantuk dengan mantap, "Lihat aja Bi, ndak beli." Dan ketika masuk mall, anaknya ngeliatin toko mainan dan anaknya mengulang kata-kata abinya, "Lihat aja Bi, ndak beli." Itu kecukupan. Dan kecukupan itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak pernah mendapati ada seorang bapak, sebagaimana kisah yang viral beberapa waktu ini, ada tukang becak, anaknya masuk ke universitas nasional, dan ketika tidak bisa membiayai, dijadikan seluruh warga tetangganya itu patungan untuk bisa membiayai anak itu untuk kuliah. Itu namanya kecukupan. Makanya kecukupan itu hak prerogatifnya Allah, dan kecukupan itu tidak lepas dari keberkahan. Garansi terbaik pada kehidupan manusia itu adalah keberkahan yang membentuk kecukupan. 5 hari yang lalu saya pernah melihat video di YouTube. Ada seorang turis dari Australia. Dia bertanya kepada salah satu bapak-bapak di kampung Jawa Timur, "Gajinya berapa Pak? Kerjanya apa?" Lalu disebutkan gajinya UMR. Anaknya berapa? Anaknya 5. Terus dia mencoba menghitung gaji yang didapatkan dengan kebutuhan anak 5. Maka turis itu memberikan komentar, "Emang cukup ini?" Cukup. Ini kalau di Australia 1 orang aja nggak cukup. Karena dalam teori makro dan mikro semuanya dibahas. Yang tidak dibahas itu keberkahan. Semua dalam teori makro dan mikro semuanya dibahas. Yang tidak dibahas itu kecukupan. Dia baru nanya anak 5, belum nanya saya anak 8. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Itulah kecukupan. Makanya mintalah kepada Allah supaya Allah itu memberikan kecukupan kepada anak kita lebih daripada apapun. Saya kalau ditanya doanya apa seorang bapak kepada anak, saya itu doanya ada 4 yang selalu saya ulang di balik doa-doa yang lain. Tenangkan hati anakku, lapangkan jiwa anakku, berkahi hidupnya, dan maksimalkan rezekinya, sederhanakan dunianya. Karena dunia konotasinya negatif, kalau rezeki konotasinya positif. Semoga Allah memberikan itu di dalam kehidupan kita, dan semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah kita pasti dibahagiakan oleh Allah. Amin insyaallah. Seluruh keluarga yang semoga Allah rahmati, sebelum kita membicarakan tema, sebenarnya saya melihat Karima, saya juga teringat kepada Dr. Tunjung yang semoga Allah merahmati beliau dan memberikan kebaikan di kehidupan barzah beliau. Lalu juga teringat kepada Ustadz Syihab. Ketika melihat komposisi ini, saya teringat perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah sendikau. Imam Syafi'i itu pernah berkata, "La taskunanna baladan illa fihi alimun wa tabibun." Jangan kamu tinggal di satu daerah yang di dalamnya itu ada seorang tabib. Allah maafirlah. Jangan kamu tinggal di satu daerah yang di dalamnya itu ada seorang tabib dan ada seorang alim. Alimun yuftika an akhiratika wa fi qalbika. Alim itu bertugas bagaimana memberikan fatwa kepadamu tentang kehidupan akhirat dan bagaimana kehidupan hatimu. Wa tabibun, dan tabib itu yumbi'uka an badanika, dia menceritakan tentang kondisi fisikmu. Karena sesungguhnya tidak ada perpaduan pada kehidupan ideal kecuali 2, adanya tabib dan adanya alim. Makanya ketika saya melihat Karima, teringat kepada Pondok Ish Karima. Ini perpaduan 2 hal yang ternyata sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i ribuan tahun yang lalu. Alim dan tabib itu 2 perkara yang tidak boleh berseberangan dan tidak boleh berpisah di tengah jalan. Di balik seorang dokter ada seorang alim, di balik orang alim di situ ada seorang tabib. Itulah yang menjadi salah satu alasan saya bersahabat akrab dengan Ustadz Zaidul, alim dan tabib. Semoga saya termasuk alimnya dan beliau termasuk tabibnya. Dan Karima telah memberikan contoh ini semenjak lama. Ada Ish Karima tetapi ada Karima, ada Ustadz Syihab tapi juga ada Ustadz Pak Dokter yang luar biasa memberikan manfaat kepada banyak orang. Ini semoga menjadi legasi dan menjadi peninggalan beliau yang terus mengalir. Karena saya teringat kepada surat Yasin. Surat Yasin itu menyampaikan di dalam salah satu firman-Nya Allah,
wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya Allah itu ketika berinteraksi dengan kita, Allah itu mencatat seluruh amal yang dilakukan manusia dan mencatat apa jejak kebaikan yang ditinggalkan manusia. Dan semoga ini termasuk jejak kebaikan yang ditinggalkan beliau, sebagaimana sungai. Sungai itu gampang diambil manfaatnya, tidak sebagaimana sumur. Sumur itu susah diambil manfaatnya. Diambil airnya harus pakai timba. Dipakai mancing tidak normal. Dipakai renang pasti orang mengatakan gila kalau renang di sumur. Itulah sumur. Sumur itu susah diambil manfaatnya. Kalau ngambil airnya itu modalnya harus dengan pompa. Maka jadilah sebagaimana sungai, kata para ulama salaf, kun nahron, jadilah sebagaimana sungai. Sungai itu begitu gampang memberi manfaat. Dipakai mandi bisa, dipakai mancing bisa, dipakai renang bisa, nyuci baju bisa, bahkan dipakai buang kotoran pun. Maka sungai itu siap memberikan dan mengalirkan kotoran kita ke tempat yang jauh. Tidak usah dibayangkan ya, sungainya aja. Supaya kita memahami bahwasanya semoga ini termasuk bagian dari sungai-sungai yang mengalir dari Bapak Dokter yang luar biasa, dan semoga ini menjadi asar dari jejak kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau. Amin insyaallah. Seluruh Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita tentunya paham bahwasanya persoalan hati dalam kehidupan kita ketika kita memiliki tauhid dan ketika kita memiliki sunnah itu memiliki posisi yang sangat penting. Walaupun mungkin sebagian besar orang hari ini menerjemahkan masalah hati itu adalah masalah biasa, tapi masalah hati itu tidak pernah biasa di hadapan Allah dan di hadapan Rasul. Kalaulah Ka'bah menjadi sentral kehidupan kita, maka hati itu menjadi sentral kehidupan manusia, itu terletak pada hati. Karena segala sesuatu ada sentralnya. Kalau kehidupan ini sentralnya itu ada di Ka'bah dan berpusat dengan orang yang selalu tawaf tidak pernah berhenti dalam setiap detiknya, maka sesungguhnya hati kita pun memiliki sentral. Dan sentral pada kehidupan kita secara fisik itu tidak terletak kepada akal, tetapi terletak kepada hati. Karena hati memiliki fungsi yang paling besar di dalam kehidupan. Apapun itu selalu dirasakan oleh hati. Bapak kalau melihat sesuatu pasti yang pertama kali bekerja hatinya. Kalau kita mendengar sesuatu pasti yang bekerja pertama kali adalah hatinya. Maka tidak salah kalau Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Tazkiyatun Nufus beliau berkata, tidak ada organ yang paling capek dan tidak ada organ yang paling letih kecuali yang paling capek dan paling letih itu adalah hati. Karena dia merespon segala sesuatu pertama kali, karena dia merupakan sentral di dalam kehidupan. Azmi, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya masalah hati itu masalah besar di dalam kehidupan kita. Makanya tidak salah ketika Allah berinteraksi kepada kita. Allah itu kalau berinteraksi kepada manusia, maka Allah selalu berinteraksi kepada manusia itu melalui hati dulu. Makanya ada hadis yang sangat terkenal, innallaha la yangduru ila suwarikum wa la yangduru ila ajsadikum walaki yangduru ila qulubikum. Allah itu ketika melihat manusia, Allah tidak melihat kepada fisiknya, Allah tidak melihat kepada rupanya, tetapi Allah melihat pertama kali itu adalah hatinya, untuk menunjukkan kepada kita kalau disebutkan secara prioritas nomor satu setelah kata amal, berarti amal itu tergantung kepada hati, karena segala sesuatu itu tergantung pada hati kita. Karena ini merupakan pompa dari semua kebaikan pada kehidupan manusia. Memperhatikan hati, memperhatikan bagaimana perjalanan hidup, meremehkan hati dan menganaktirikan hati, itu mempengaruhi perjalanan hidup. Makanya saya sempat rusik, saya tuh sempat gelisah ketika ada seorang laki-laki transgender lalu dia berganti kelaminnya perempuan. Semoga Allah ngasih hidayah kepadanya. Tapi saat itu ada yang mengulik saya ketika ditanya dia di acara podcast, kenapa sih kamu ganti kelamin? Iya, saya mengikuti kata hati saya. Saya langsung terpikir, yakin itu kata hati. Karena terkadang kita sering menganaktirikan hati kita, tapi ketika ada keputusan besar, kita sering sekali mengkambing hitamkan hati kita untuk mengambil keputusan. Padahal bisa jadi bukan hatinya yang memerintahkan dia untuk berganti kelamin, tapi syahwatnya yang sudah mengkudeta hatinya sampai dia tidak bisa membedakan mana hati yang masih dia kuasai dan mana hati yang sudah dikudeta oleh syahwatnya. Dan akhirnya syahwat itu menjadi Tuhan dan arbab dalam kehidupannya.
Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Makanya kita menjumpai ketika Nabi Muhammad akan menjadi seorang nabi dan akan menjadi seorang rasul, maka spesial treatment apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Spesial treatment yang diberikan kepada Allah sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu adalah bagaimana Allah melihat dulu hatinya dan menjaga dan memberikan spesial treatment kepada hatinya. Allah tahu nggak Pak, kalau Nabi Muhammad akan membawa beban berat dalam tugas? Allah tahu. Dan tidak ada manusia yang paling berat ujiannya di dalam kehidupan kecuali adalah Rasulullah. Bukan hanya tantangan dakwahnya, maaf, bahkan penyakit fisiknya pun dijadikan 2 kali lipat daripada penyakit fisiknya manusia. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Saya kalau sakit, sakitnya saya itu 2 kali sakitnya orang biasa. Kalau kita demam, Nabi 2 kali demamnya orang biasa. Kalau Nabi pusing, pusingnya Nabi 2 kali orang biasa. Dan ketika Nabi sakaratul maut, Nabi itu sakaratul mautnya 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Itu yang dikatakan oleh Imam Qurtubi. Ketika Allah tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul orang yang paling berat di dalam ujian hidupnya, bahkan sakaratul mautnya itu berat. Makanya maaf, kalau kita membaca di dalam riwayat proses bagaimana Nabi ketika beliau sakaratul maut, Nabi itu lemes Pak di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Dan pada saat itu Nabi mengangkat tangan aja tidak mampu. Jadi diangkat itu tangannya oleh Ibunda Aisyah, jatuh saking lemesnya Nabi. Kenapa Ibunda Aisyah mengangkat tangannya Rasulullah ketika sakit berat pada hari Senin setelah sholat subuh, diangkat tangannya? Karena Ibunda Aisyah tahu kebiasaan Nabi kalau sakit selalu melazimi 3 surat. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Tapi ternyata pada saat hari Senin menjelang duha, Nabi tidak bisa melakukan itu. Padahal itu kebiasaan yang selalu dilihat oleh Ibunda Aisyah ketika Nabi sakit. Akhirnya Ibunda Aisyah mengangkat tangannya Rasulullah, membacakan 3 surat, lalu meniupkan 3 kali. Lalu akhirnya diusapkan ke bagian tubuhnya Rasulullah SAW yang bisa dijangkau oleh tangannya. Dan semakin berat yang dirasakan oleh Nabi sampai akhirnya menjelang zuhur Rasulullah SAW menatap ke langit dan beliau mengangkat tangannya terakhir kalinya sembari beliau berkata ila rafiqil a'la. Jadi bukan ummati. Saya belum pernah membaca hadis yang mengatakan Nabi mengatakan ummati. Ada hadis Nabi yang mengatakan ummati, tapi bukan dalam konteks ketika beliau sakaratul maut. Tanpa kita ragu cintanya Nabi kepada kita. Tapi yang diucapkan Nabi ila rafiqil a'la, menuju kepada teman-temanku di tempat yang tinggi. Jatuh tangannya, bergeser ke pipinya sebelah kanan, dan saat itu Rasulullah meninggal dalam kondisi berkeringat dahinya. Dan Nabi sebelum wafat beliau sudah bersabda, yamutul mu'min bi'arqil jabin. Orang mukmin itu kalau meninggal dunia dia berkeringat dahinya, itu kematian husnul khatimah, dan Nabi mendapatkan husnul khatimah walaupun meninggalnya tidak di Masjid Nabawi. Itu menunjukkan kepada kita Nabi itu paling berat ujian dalam hidupnya. Siapa laki-laki yang anaknya mati semua sebelum bapaknya? Rasulullah. Yang dihidupkan cuma 1, yaitu adalah Fatimah. Dan Fatimah itu 6 bulan setelah Nabi meninggal dunia, maka Fatimah menyusul. Siapa orang yang ingin punya anak laki-laki tetapi anak laki-lakinya diwafatkan ketika usia belia? Rasulullah. Ujiannya paling berat. Ketika kita sepakat ujiannya Nabi itu paling berat dalam kehidupan, apa yang Allah berikan dalam special treatment kepada Nabi? Sebelum Nabi akan dibebankan tugas risalah yang paling berat untuk menjadi seorang Rasul, Allah memberikan special treatment. Apa special treatmentnya? Allah membersihkan hatinya Nabi SAW ketika usia belia. Ketika beliau didatangi malaikat Jibril 2 kali, dibedah dadanya dan dibersihkan dadanya. Berapa kali malaikat Jibril itu membersihkan dadanya Nabi dan membersihkan hatinya Nabi? 2 kali. Dan itu kelihatan bekas jahitannya, sebagaimana kesaksian dan testimoni dari Anas bin Malik yang berkhidmah kepada Nabi 10 tahun. Kuntu ara asarul makhid fi sadri Rasulillah. Saya adalah orang yang melihat langsung bagaimana bekas jahitan itu ada di dadanya Nabi kalau Nabi membuka baju. Jadi kelihatan. Jadi jahitannya bukan jahitan maknawi, tapi jahitannya betul-betul jahitan fisik yang kelihatan oleh kasat mata. Dan itu kata Anas bin Malik, aku yang melihat bekas jahitan malaikat Jibril.
Nggak usah tanya rapi atau tidak rapi jahitannya Ustaz, tidak diceritakan dalam hadis. Saya khawatir ditanya sama profesor nanti. Saya tidak tahu rapi atau tidak rapi, tapi kalau malaikat ya rapi insya Allah. Maka di situ akhirnya kita mendapati bahwasanya masalah hati itu masalah penting pada kehidupan. Jadi Nabi itu tidak dijadikan mentekol badannya, atletis jiwanya, atletis fisiknya, enggak. Itu tetap penting. Tapi yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu membersihkan hati, memberikan sebuah message, memberikan sebuah pesan yang sangat kuat untuk kita, bahwasanya persoalan hati itu persoalan besar dalam kehidupan. Kekuatan kita ada pada hati, kelemahan kita pun terletak pada hati, dan itu menunjukkan kepada kita betapa besarnya posisi hati dalam kehidupan. Bahkan maaf, ilmu saja itu kalah keutamaannya dibandingkan hati. Makanya sampai kita mendapati apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mengatakan kepada kita, sebelum kamu cari ilmu, pastikan hatimu bersih. Kenapa? Karena ilmu itu tawar, tergantung bejana yang menampungnya. Kalau bejananya kotor, ilmu yang bersih akan menjadi kotor. Tapi ketika bejana kamu itu bersih, ilmu yang bersih akan menjadi bersih. Maka itu dijadikan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya sampai pentingnya masalah hati. Hati itu termasuk komponen pertama sebelum kita nyari ilmu. Bapak dan Ibu pernah nggak ngelihat ada orang ngaji, tapi setelah ngaji akhirnya ketus, kasar, dan akhirnya tidak mau mendengar omongan orang. Maunya didengar tapi tidak mau dengar. Akhirnya sukanya menghujat, mencela dan lain sebagainya. Itu kata Imam Al-Ghazali di dalam tahqiq Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahafidhahullah ta'ala. Beliau itu mengatakan bahwasanya ilmu itu ibaratnya air hujan yang tawar, tergantung akar pohon mana yang menyerapnya. Kalau yang menyerapnya itu akar pohon kaktus, maka ilmu yang tawar tadi akan berubah menjadi pahit, lagi menyakiti setiap orang. Ketika ilmu itu turun sebagaimana air hujan yang menyerapnya itu akar pohon korma, maka air hujan itu akan berubah menjadi manis dan buahnya itu memberikan manfaat untuk memberikan arti kepada kita. Saking pentingnya ilmu, saking pentingnya hati dalam kehidupan kita, bahkan lebih penting sebelum kita menyerap ilmu dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Makanya maaf, tugasnya Nabi, ditenangkan Imam Ibnu Katsir, tugasnya Nabi itu ada 3, Pak. Tugasnya Nabi itu ada 3. 1, tilawah. 2, tazkiyah. Yang ketiga, taklim. Dan itu tergambar pada surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bahwasanya Allah mengatakan Allah yang memberikan utusan kepada seorang nabi dari kalangan ummi yang tugasnya yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah dan setiap kebenaran. Wa yuzakkihim, membersihkan hati kita. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan memberikan taklim kepada kita supaya kita paham kebenaran. Tugasnya Nabi itu 3. Dan termasuk salah satu tugasnya Nabi yang paling berat itu apa? Tazkiyah. Nabi itu diutus dalam kehidupan kita bukan hanya ngajarin sholat. Nabi itu diutus dalam kehidupan kita bukan hanya ngajarin tawaf. Ngaji itu datang dalam kehidupan kita bukan hanya ngajarin ketika kita melakukan sa'i, tapi Nabi datang dalam kehidupan kita. Tugas terpentingnya setelah tilawah, tazkiyah, membersihkan hati kita supaya hati kita sebagaimana hati yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu komponen terpenting di dalam perjalanan kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya dalam kehidupan kita inilah urusan hati. Makanya maaf, urusan hati itu bukan hanya masalah urusan tazkiyatun nufus, karena semua kehidupan kita, kehidupan peradaban itu selalu dimulai dari hati. Makanya kurikulum apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ketika beliau ingin memenangkan Baitul Maqdis, kurikulum yang dibangun pertama kali Imam Al-Ghazali ketika akan membebaskan Baitul Maqdis, yaitu adalah membuat kurikulum bagaimana setiap orang itu bersih hatinya, karena Baitul Maqdis tidak akan dimenangkan kecuali umat yang bersih hatinya dari berbagai macam pengotor, noktah dan noda yang ada dalam kehidupan. Makanya maaf, tazkiyatun nufus, urusan hati itu bukan hanya sekedar tazkiyatun nufus, tetapi dia lebih jauh daripada urusan tazkiyatun nufus. Makanya saya tidak setuju kalau materi tazkiyatun nufus itu hanya menjadi materi taklim di masjid.
Materi tazkiyatun nufus itu bukan hanya materi taklim di masjid, tapi materi tazkiyatun nufus itu merupakan materi penting di dalam kehidupan, dan dia kurikulum basic dalam kehidupan. Itu tergantung bagaimana kita dan hati kita, karena sekali lagi semuanya itu dimulai dari hati, bermula pada hati, dan berakhir dengan hati. Tidak ada orang yang masuk neraka pertama kali kecuali tergelincir masalah hati, dan tidak ada orang yang mereka itu masuk ke surga pertama kali kecuali juga diselamatkan ketika hatinya beriman dan bertauhid. Dan ini menjelaskan kepada kita. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami urusan hati itu merupakan sumber inti pada kehidupan kita, dan bukan hanya berakibat kepada ibadah kita, bukan hanya berakibat kepada amal soleh kita, tapi urusan hati itu urusan yang dampaknya itu juga berkaitan dan beririsan dengan kehidupan dan kualitas kehidupan kita. Makanya maaf, hati itu bukan hanya urusan pahala, tapi urusan hati itu urusan kualitas kita dalam hidup. Kualitas kita dalam hidup itu dimulai bagaimana komitmen seorang manusia itu menjaga hatinya. Karena apa? Hatta kesehatan kita dan penyakit yang kita rasakan itu semuanya ada irisan dengan masalah hati. Next. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kalau masalah hati itu masalah terpenting. Mana dalilnya? Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan, kalau kita membaca di dalam surat Asy-Syams, tidak ada sumpah terbanyak yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surat kecuali adalah sumpah tentang masalah hati. Kita semuanya sepakat, Allah kalau sudah bersumpah berarti sumpahnya itu menunjukkan sesuatu yang agung pada apa yang Allah jadikan materi sumpahnya di dalam Al-Quran. Dan Imam Ibnu Katsir berkata, tidak ada sumpah terbanyak di dalam Al-Quran kecuali sumpah tentang masalah hati. Di dalam surat Asy-Syams 11 kali Allah bersumpah tentang masalah hati, untuk kembali mengingatkan kita. Dan Allah ingin untuk memberikan sebuah message yang sangat jelas dan sangat terang. Jangan kamu remehkan hatimu, karena ini merupakan urusan penting. Makanya maaf, dalam pendidikan anak, kalau saya secara subjektif, saya tidak menekankan pendidikan anak pertama kali itu masalah fikih ibadah. Saya tidak menekankan bagaimana dia bisa adzan, saya tidak terlalu menekankan dia bagaimana bisa iqamah, enggak. Bagi saya pertama kali adalah memaknai dalam setiap apa yang dia lihat supaya dia paham maknanya, supaya dia sensitif terhadap hatinya. Karena apa? Allah bersumpah dengan hati 11 kali. Berarti kurikulum kita ketika menjadi bapak pun sama. Kurikulum hati untuk anakmu itu penting. Jangan sampai anak kita hafalannya banyak, jangan sampai anak kita faraidnya bagus, tapi hatinya ada yang kosong ketika kita tidak memberikan pengelolaan dan manajemen sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, tidak ada keberuntungan dunia dan akhirat kecuali orang yang mensucikan hati. Next. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham betul. Makanya masalah hati itu masalah besar, dan kita harus kembali kepada hadis yang paling basic yang menceritakan tentang masalah hati. Apa hadis yang paling basic yang menceritakan tentang hati, Pak? Sekarang kita mulai lebih spesifik. Mari kita lihat hadis ini, dan hadis ini Masya Allah sudah sering kita dengar, tetapi terkadang kita kurang menzoom in-kannya. Nabi itu mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Nabi itu menyampaikan hadis ini, dan setiap kita membaca semua materi tazkiyatun nufus, Pak, tidak pernah melewati hadis ini. Karena hadis ini poin penting, Pak, tetapi hadis ini terkadang kurang kita zoom in kan, kurang kita fokuskan. Nabi itu mengatakan, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruhnya itu jasadnya itu akan baik. Kalau segumpal daging itu buruk, maka jasadnya pun akan buruk, dan ketahuilah itu adalah hati. Yang menarik, mari kita sama-sama membedah, Pak. Nabi itu mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ini adalah hati. Mari perhatikan setiap pemilihan diksinya Nabi, karena semua sabdanya Nabi itu sabdanya itu diksinya itu berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan prosa, tidak berdasarkan estetika kalimat dan kata. Nabi tidak pernah menggunakan estetika kalimat untuk menyampaikan hadis supaya tambah indah. Tidak, semuanya hadis Nabi selalu wahyu. Mari kita bedah, Pak. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada sekerat daging. Yang menarik ya,
yang menjadi point of view kita adalah Nabi mengatakan kalau hatimu itu baik, jasadmu itu baik. Jadi Nabi menggunakan diksi di sini bukan amal, tapi menggunakan diksinya jasad. Jasad itu apa? Kepala, tenggorokan, paru-paru, liver, pankreas, ginjal. Nah, itu jasad. Nabi lalu mengatakan kalau sekerat daging itu baik, maka jasadmu itu akan baik. Kalau sekerat daging itu buruk, maka jasadnya pun akan menjadi buruk, dan itu adalah hati. Artinya selama ini kita suka menerjemahkan materi tazkiyatun nufus itu berkaitan tentang amal. Kalau hatinya baik, amalnya baik. Kalau hatinya buruk, amalnya buruk. Betul, itu tidak salah. Tapi ada yang kurang ketika kita steppingnya itu tidak urut sebagaimana yang stepping yang disampaikan oleh Nabi. Nabi itu mengatakan, Nabi tidak mengatakan amal, tapi Nabi itu mengatakan jasadnya. Artinya, kenapa kita disuruh untuk memperhatikan masalah hati? Kenapa Nabi Muhammad itu tugas keduanya setelah tilawah itu tazkiyah dalam kehidupan manusia? Karena kesehatan jasad itu tergantung sama kesehatan hati. Makanya tolong saya dibenarkan, Prof. Para psikolog di dunia barat mengatakan 80% penyakit fisik disebabkan oleh emosi yang tidak terselesaikan. Betul atau tidak, Prof? Saya gemeter ini. Itu penyakit fisik itu penyakit emosi yang tidak terselesaikan. Makanya ketika menangkap kalimat itu yang saya baca dalam satu jurnal, kalau nggak salah 80 atau 70, saya agak kurang ingat. Tapi setelah saya membaca jurnal itu, akhirnya saya teringat kepada hadis riwayat Muslim. Pantas Nabi itu menggunakan kalimat di sini itu jasad. Makanya kalau hati kita buruk, Pak, pankreas merasakan, kemudian jantung merasakan, ginjal merasakan, dan akhirnya kita sepakatkan, para dokter juga mengatakan penyakit itu dua, pola makan dan pola pikir. Sama orang Jawa ditambahi kakean pola, nah, itu yang orang Jawa. Tapi ini tambahan dari saya. Tapi para dokter itu menyampaikan penyakit itu dua, pola pikir sama pola makan. Makanya kalau kita datang ke dokter, mau datang ke Karima, mau datang ke rumah sakit di Bekasi, kota yang indah bagi yang bersabar. Bekasi itu dekat, Pak. Yang jauh itu kebencian Bapak sama kota Bekasi. Maka setiap kita datang ke dokter, ketika dokter itu habis mengobservasi kita, selalu apa kalimat dokternya sebelum menerangkan tentang racikan obatnya? Apa yang dikatakan dokter? Jangan stres ya, Pak. Itu selalu kalimat pertamanya. Begitu, Pak Profesor? Saya belum pernah ketemu beliau. Moga-moga tidak ketemu dalam waktu. Semoga kita ketemunya di ruang ini dalam kebaikan, insya Allah. Saya tidak mau ketemu beliau jadi pasien, insya Allah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Amin, insya Allah. Sampai mana tadi, lupa saya. Oh ya, stres. Para dokter itu mengatakan jangan stres. Kenapa kalimatnya dokter pertama kali jangan stres? Sebenarnya itu sama dengan apa yang disampaikan Nabi dalam versi bahasa yang berbeda. Jadi ketika kita sakit itu bisa jadi ada emosi kita yang belum terselesaikan, ada dendam yang belum selesai, ada prasangka yang belum terselesaikan, dan akhirnya tanpa kita sadari kita lupa menzoom in kan hadis ini, dan kita lupa, dan Abe mengatakan bahwasanya jasad kita itu sakit itu pasti ada hubungannya dengan mudghah. Lah kalau mudghahmu ini baik, ya ini mau baik insya Allah. Lah kalau mudghahmu itu buruk, maka jasadmu pun akan menjadi buruk. Makanya tadi saya menyampaikan dalam prolog kan, saya paling tidak setuju kalau materi tazkiyatun nufus itu hanya dianggap sebagai materi taklim kajian. Harusnya menjadi materi taklim rumah sakit. Jadi setiap orang kalau sakit itu diobservasi dulu hatinya dulu sebelum diobservasi fisiknya. Ya rumah sakit mana aja terserah saya kan. Mau saya ustadznya megang mic ya saya lah. Tapi saya dengan Ustadz Zaidul itu pernah ngomong, kita itu harus punya rumah sakit ya Ustadz. Saya ngomong kepada beliau, iya nanti ada ruangan sebelum kita mengarahkan pasien itu ke rumah ke bangsalnya atau kamarnya untuk diperiksa fisiknya, maka yang harus kita lakukan itu memeriksa apa yang terjadi pada hatinya dulu. Persis sebagaimana Imam Ibnu Qayyim diterangkan dalam kitabnya Ada Uwadawa. Imam Ibnu Qayyim itu kalau memeriksa orang tidak langsung fisiknya, tetapi ketika memeriksa orang, pertama kali yang dilakukan Imam Ibnu Qayyim itu ditanya, kamu punya masalah apa dalam hatimu?
itu berdasarkan kepada riwayatnya Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas itu pernah beliau tawaf, melihat ada orang itu kurus sekali, dan ketika jalan, ketika tawaf itu gemeter. Apa yang ditanya sama Ibnu Abbas pada saat itu kepada orang itu? Dia tidak nanya sakitnya apa, enggak. Ibnu Abbas mengatakan, dia sedang merasakan apa? Dijawab sama keluarga yang sedang memegang orang yang kurus sekali itu, asobahul ishq, dia terkena penyakit cinta buta kepada seorang wanita yang tidak tersalurkan. Insyaallah, hati-hati Pak. Berapa banyak wajah semanis senja menimbulkan luka sedalam samudra. Bisa-bisanya saya kan. Artinya ketika seorang Ibnu Abbas itu mengatakan al-ishku, ketika orang itu mengatakan al-ishku, di situ kita akhirnya menerap sebuah informasi. Semua itu masalah hati kok. Bukan berarti kita menafikan dunia kedokteran, enggak pernah bertabrakan. Ilmunya Allah itu enggak pernah tabrakan. Yang menjadikan ilmunya Allah itu bertabrakan itu karena kita yang terlalu bodoh. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Ada mutanaqad fi ma qala Allah wa fi ma qala Rasul. Semua yang datang dari Allah dan Rasul itu tidak pernah kontradiktif. Yang kontradiktif itu karena kita yang terlalu bodoh untuk menerjemahkan setiap anugerah ilmu yang Allah berikan. Ilmu kedokteran itu anugerah, ilmu tazkiyatun nufus juga anugerah. Tapi disinilah kita akhirnya memahami, oh ternyata semuanya itu bertumpu pada hati. Sehingga setiap apapun itu merasakan akibat pertama kali itu hati kita, Pak. Makanya kalau kita melakukan pengobatan pertama kali itu selalu hati dulu. Karena organ yang paling dekat dengan hati itu apa? Ya jantungnya kita, pankreasnya kita, livernya kita, itu semuanya paling dekat dengan hati. Dan mereka itu terpapar pertama kali dengan apa yang dirasakan oleh hati. Mari kita bedah lagi satu riwayat. Next. Maka kita mengambil satu pelajaran kecil dari banyaknya hadis yang sedang saya kaji dengan segala keterbatasan saya, walaupun saya tanya kepada banyak ustadz dan orang yang alim dari saya. Saya menarik satu hadis ini untuk menjadi sebuah perenungan kita, Pak. Sofiyah itu istrinya Nabi dan merupakan seorang wanita yang kadang membuat Ibunda Aisyah itu cemburu. Saya sampaikan ya, semua istrinya Nabi itu dalam kondisi memiliki paras yang mempesona. Karena itulah diantara satu kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Lah ada satu wanita yang pernah membuat Ibunda Aisyah itu cemburu. Sofiyah itu sering membuat Ibunda Aisyah itu cemburu. Pada satu waktu Nabi menceritakan tentang Sofiyah. Lalu pada saat itu Ibunda Aisyah terbakar cemburu. Cemburu itu benci atau tidak benci, Pak? Benci. Benci tanpa rindu. Siapa itu? Semoga ibu diampuni dosa-dosanya. Maka Sofiyah itu, kok Sofiyah sih? Ya Aisyah itu cemburu. Lalu ketika Nabi lagi ngomongin Sofiyah, pada saat itu Ibunda Aisyah langsung berkata, hasbuk min Sofiyah. Cukup ya Rasulullah, cukup ngomong Sofiyahnya, cukup. Kalau bahasa Solonya, wes, jangan ngomong neh, ikut terus diomongi kan gitu. Kalau bahasa Inggrisnya saya tidak tahu. Maka hasbuka min Sofiyah, cukup wahai Rasulullah ngomongin Sofiyah, kada wa kada, sudah. Lalu akhirnya Ibunda Aisyah karena rasa cemburunya, dia membuli Ibunda Sofiyah dengan mengatakan innaha qasirah. Dalam riwayat yang lain di sini ada tulisan innaha. Dalam riwayat ini tidak ada kata innaha. Qasirah, dia itu perempuan pendek. Tidak usah tanya berapa meter Ustaz, saya tidak tahu. Maka pada saat itu dikatakan dia perempuan pendek. Perhatikan jawaban Nabi. Kita tadi sepakat ya, semua jawaban Nabi tidak berdasarkan diksi, prosa, dan estetik kata dan kalimat. Bukan. Semua jawaban Nabi itu ada ilmu. Lalu Nabi mengatakan, laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lama jazathu. Perhatikan, saya ulang kembali. Laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lama jazathu. Perkataanmu wahai Aisyah ketika kamu benci dan mengatakan Sofiyah itu perempuan pendek, ini perkataanmu kalau dicelupkan ke lautan, maka lautan itu akan menjadi hitam legam karena ucapanmu. Ibu dan bapak di sini ada para dokter, mari kita ajak untuk mentadaburi
Tadabbur bukan hanya Quran, tapi tadabbur sama hadis. Kenapa Nabi menggunakan diksinya laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri? Kenapa ada kata bima'il bahr? Kenapa Nabi tidak mengatakan wahai Aisyah, kalau ucapanmu dibebankan kepada pohon, pohon itu akan tumbang. Wahai Aisyah, kalau ucapanmu itu dibebankan kepada gunung, gunung itu akan roboh. Enggak, Nabi tidak menggunakan dua penjelasan itu. Nabi menggunakan kalimat yang membuat kita berpikir. Kalau perkataan ini dicelupkan kepada lautan, lautan itu akan menjadi hitam, Pak. Dan siapa pembawa lautan dalam kehidupan sehari-hari? Manusia, dengan seluruh darah yang dia mengalir setiap waktunya. Kalaulah air lautan saja bisa menjadi hitam gara-gara sebuah kebencian ketika hati kita sedang terbakar dengan rasa cemburu, kita bisa bayangkan, lah berapa liter darah kita di dalam tubuh kita kalau ada sebuah kebencian. Sehitam apa darahmu, sekental apa darahmu kalau kamu sudah membenci orang. Ketika Nabi saja mengatakan dengan permisalan ini pakai kias aula dalam bahasa usul fikih, lautan aja jadi hitam kok, apalagi cuma lautan darah yang ada pada dirimu. Jadi akhirnya kita mendapati, Masya Allah ya, inilah yang menjadikan akhirnya kita semakin paham betul apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW tadi, bahwasanya masalah hati itu bukan hanya masalah urusan fikih supaya kita mendapatkan pahala, bukan berhenti di situ Mas dan Mbak, tapi sesungguhnya masalah hati itu berkaitan tentang kualitas kehidupan kita, bahkan kesehatan diri kita pun sangat tergantung pada masalah hati kita. Makanya sampai beberapa hari ini kalau kita melihat kepada postingan Nasa Jadul, salah satunya kita melihat ada orang kena cancer, itu disebabkan dia membenci, dan ketika dia disuruh berdamai dengan kebenciannya, berangsur-angsur kortisol yang berangsur-angsur penyakit kansernya itu dengan izin Allah disembuhkan oleh Allah. Makanya maaf, saya pernah ngisi acara para dokter. Ketika acara makan siang saya tanya, apa pola pikir yang membebani hati dan pikiran, apa pola pikir yang membebani fisik para dokter sambil makan siang? Para dokter mengatakan, Ustadz tahu nggak apa pikiran yang sangat berdampak pada kesehatan? Apa? Dendam. Betul atau tidak Pak Profesor nanti akan menjawab. Dendam. Maka akhirnya saya baru paham, oh pantes ya, kalau akhirnya pintunya surga itu ada 8, dan ada salah satu pintu yang membuat kita merenung. Pintunya surga itu ada 8 Pak. Ada pintu sholat, pintu puasa, pintu jihad, pintu jihad, pintu sedekah, pintu aiman. Pintu aiman itu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada pintu ridho, ada pintu tobat, ada pintu memaafkan. Kalau pintu sholat, logika kita masuk. Kalau pintu puasa, logika kita masuk. Kalau sedekah, logika kita masuk. Lah kok tiba-tiba nyempil pintu memaafkan? Karena ternyata baru tahu saya. Dan ini saya cocokkan dengan perkataan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu beliau berkata, amalan paling tertinggi setelah kesabaran itu apa? Bukan sholat malam. Amalan tertinggi setelah kita beriman kepada Allah, amalan tertingginya itu adalah memaafkan orang yang menyakiti kehidupan kita. Salah satu amal la tuzanu bihil mizan, kalau kata Ibnu Qudamah. Ada 3 amal yang apabila ditimbang dalam mizan itu hampir tidak kuat untuk memikulnya. Itu ada 3: sabar, memaafkan, dan yang ketiga adalah amalan Ramadan. Kenapa memaafkan? Karena berdampak besar pada kualitas kehidupan kita. Makanya akhirnya ketika kita di sini, akhirnya kita memahami, oh ketika kita belajar tazkiyatun nufus itu kita sedang belajar tentang basic kurikulum dalam kehidupan manusia. Makanya akhirnya saya ingin menyampaikan di sini bertepatan dengan Karima, saya memiliki tempat yang tepat untuk menyampaikan bahwasanya di antara pasien itu sebelum memang betul kita observasi secara penyakitnya itu apa, termasuk salah satu hal yang terpenting itu bertanya kondisi hatinya itu sedang merasakan apa. Sekuat apapun obat itu diberikan, tapi kalau hatinya dalam kondisi ada satu beban yang tidak terselesaikan, beban itu sekuat apapun dosis itu diberikan tidak akan terlalu bermanfaat, tidak akan terlalu memberi manfaat besar, kecuali dengan izinnya Allah, kalau hatinya tidak dikondisikan dulu. Makanya akhirnya ada satu persatu video yang pengen saya sampaikan supaya mempertegas.
Dan saya meminta Bapak Profesor, kalau memang nanti salah tolong diingatkan saya. Video nak, yang ini, yang di bawah ini. Saya lihatkan foto dulu. Ada satu foto Pak yang saya dapatkan dari salah satu orang yang paham tentang ketobiban Pak. Nah, beliau menyampaikan kepada sebuah kisah. Saya pernah ngisi daurah di daerah Sumatera Barat bersama 3 ustadz saya, Ustadz Zaidul dengan Ustadz Budi Azhari. Pas acara makan, saya diajak duduk sama seorang tabib. Ustadz, saya mau cerita salah satu hikmah yang saya peroleh. Iya, gimana Bapak gitu cerita. Dia mendapatkan sebuah kisah. Ada laki-laki Pak, pernah datang ke tempatnya dan cerita tentang kisah ini. Beliau ini sakit berat, tidak mampu ditangani di rumah sakit kabupaten, dirujuk ke rumah sakit provinsi. Ketika tidak mampu ditangani di rumah sakit kabupaten dan dirujuk ke rumah sakit provinsi, pada saat itu ada keluarganya yang berkata, coba deh kita tanya seorang tabib atau orang yang lain yang paham tentang kesehatan dan obat, setidaknya kita mendapatkan second opinion. Oke, datanglah beliau kepada tabib, kami memanggilnya dengan kata cikgu. Ketika datang diceritakanlah, dan pada saat datang dalam kondisi ini Pak, dalam kondisi ini sudah parah, di sini di bawahnya sih. Pada saat ketika melihat itu, maka sang tabib ini berkata sama beliau, Pak, maaf Pak, saya tetap akan menyarankan Bapak untuk tetap meneruskan ke rumah sakit provinsi. Artinya beliau tidak anti kepada pengobatan, tapi beliau cuma ingin supaya semuanya itu step-stepnya tetap dilalui. Tapi saya ingin nyampaikan ke Bapak, penyakit itu Pak, pengobatan paling kuatnya itu dari dalam Pak. Pengobatan dari luar itu hanya sifatnya membantu. Pengobatan paling efektif itu dari dalam. Karena apa? Allah sudah menciptakan tubuh kita dengan seluruh support system untuk bisa memberikan kesembuhan kalau ternyata ada penyakit di dalam tubuh kita. Nah, ketika melihat ini pertama kali, lalu ditanya, Bapak punya dendam enggak? Enggak. Bapak punya dendam enggak? Enggak. Bapak punya dendam enggak? Enggak. Terakhir nih Pak, Bapak punya dendam enggak? Iya. Sama siapa dendamnya? Sama istri saya. Jangan Masya Allah dulu, belum selesai. Masya Allah, kayak paham aja. Belum selesai. Dendamnya sama siapa? Sama istri. Istrinya yang saat itu nganter, itu ngomong, Masya Allah Bang, kamu masih dendam sama saya? Iya masih, tapi sudah mulai berkurang jauh. Lalu ditanya sama tabibnya, kenapa Pak dendam sama istrinya? Istri saya pernah selingkuh. Jangan lagi ya. Istrinya pernah selingkuh. Perselingkuhannya sebenarnya tidak sampai kontak fisik, tapi perselingkuhannya itu hanya cicat terlalu sering, pagi siang sore gitu, tapi tidak sampai kontak fisik. Maaf ya, para fuqaha itu kalau ada perselingkuhan itu dibagi dua, apakah itu sudah sampai fisik atau tidak sampai fisik. Kalau sudah sampai zina, biasanya sudah ada adiktifnya, dia sudah nempel, itu biasanya susah nyembuhkan kalau sudah pernah zina. Tapi kalau belum zina, masih bisa untuk diselamatkan. Maka kembali ke kisah tadi, perempuan ini, istri ini sebenarnya khilaf, tapi saat itu sudah meminta maaf dan bertobat atas khilafnya. Cuma masalahnya satu Bapak dan Ibu, masalahnya apa? Laki-laki yang menjadi teman chat istrinya itu satu kampung dengan mereka, sehingga ketika suaminya sudah memaafkan, kelihatan suaminya, kelihatan laki-lakinya di masjid, lukanya basah lagi. Ketemu di pasar, lukanya basah lagi. Ketemu ketika di alun-alun kabupaten, lukanya basah lagi. Nah, alun-alun kabupaten ini tambahan dari saya. Pas dari ceritanya gak ada. Yang dikatakan cuma pasar dan masjid. Akhirnya lukanya itu tidak pernah kering. Tidak pernah kering. Lalu pada saat itu akhirnya sang istri sambil nangis, Bang, saya itu kan khilaf, sudah minta maaf dan tidak pernah mengulang kembali. Saat itu sang tabib lalu berkata, iya Pak, sudah. Bapak mau nggak memaafkan? Pengobatan dari luar
sehebat apapun pengobatan itu diracik buat Bapak, di rumah sakit Australia sekalipun dan Singapura sekalipun, itu semuanya kembali sama hatinya Bapak. Bapak mau memaafkan atau tidak istrinya? Iya, saya maafkan, Cikgu. Kenapa Bapak sekarang memaafkan? Iya, karena ketika saya sakit, tidak ada orang yang paling setia merawat saya tanpa jijik, tanpa menutup masker. Dia mandiin saya, padahal ini itu mengeluarkan nanah, bau. Setiap ada anak saya tidak mau dekat sama saya, setiap ada teman kantor itu kalau jenguk saya dari kejauhan, dan saya minta mereka jangan mendekat karena saya juga malu kalau kecium baunya. Tapi yang paling tulus merawat saya itu istri saya. Dia memandikan saya, dia cabut itu sarung bantal, sarung kasur, dan paling setia itu tanpa merasa kasihan. Saya kadang nangis kalau dia sedang membersihkan bekas-bekas infeksi dari luka saya. Sekarang Bapak sudah memaafkan? Iya. Ayo, betul-betul dimaafkan. Pelukan Pak. Nangis dua-duanya lama. Setelah itu tabibnya mengatakan, tetap Pak, Bapak tetap harus ke rumah sakit. Ini hatinya sudah selesai, tinggal bagaimana jasadnya. Karena hati dan jasad itu dua-duanya ada penanganan yang berbeda. Sekarang Bapak tetap harus ke rumah sakit provinsi. Dirujuk ke rumah sakit provinsi di Sumatera Barat. Tapi setelah dia berdamai dengan hatinya, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu kondisinya begini. Karena pas ketika datang kepada beliau, ini kondisinya yang diceritakan. Ketika ke rumah sakit, kayak detox gitu, dikeluarkan itu. Saya tidak tahu itu apakah istilah saya benar atau tidak, kayak detoksifikasi itu. Dan akhirnya Allah sembuhkan dengan izinnya. Setelah dia berdamai dengan hatinya. Dan kisah ini saya kembali konfirmasi kepada beliau sekitar 2 bulan lalu atau tidak. Dan saya tanya beliau, apakah masih sehat, Cikgu? Masih sehat sampai sekarang, alhamdulillah. Baru beberapa hari lalu saya teleponan dan masih sehat. Apa yang kita tangkap korelasinya? Perkataan Nabi, ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahatil jasadu kulluh. Makanya agama kita itu Pak, agama yang betul-betul jagain kita supaya nggak membenci. Kenapa kita disuruh ngomong yang baik? Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diem, supaya tidak ada orang yang membenci kita dan kita tidak membenci mereka. Kenapa narasinya di dalam Al-Quran selalu memaafkan, supaya tidak ada beban di dalam hati. Kenapa narasinya kita itu sampai urusan sunnah yang kecil-kecil itu sifatnya supaya nggak melukai hatinya orang. Karena dampaknya itu ketika kamu melukai hatinya orang dan membuat dia sedih, itu bukan hanya omonganmu, tapi bisa jadi dia di rumah meneteskan air mata dan berakibat banyak. Makanya akhirnya kenapa kedoliman itu langsung dipegang langsung oleh Allah. Dosa-dosa yang lain masih dicatat oleh malaikat, tapi dosa kedoliman langsung diambil take over oleh Allah langsung. Karena dampaknya itu besar. Makanya sampai urusan-urusan kecil itu supaya kita tidak ngelukain orang. Maaf ya, sampai urusan silaturahmi saja kita itu tidak boleh ngelukain orang. Bapak dan Ibu tahu nggak? Saya tuh baca satu kaidah hadis itu kaget. Nabi itu ngatur kalau kita silaturahmi itu jangan terlalu sering. Zur ghibban tazid hubban. Kalau kamu ngunjungin saudaramu, jangan terlalu sering, jarang-jarang, dijaga jarak supaya dia itu merasa rindu ketika dia menginginkan kehadiranmu. Jangan ketika kita mentang-mentang silaturahmi, pagi datang, siang datang, malam datang, pas jam makan. Ini yang ketawa-ketawa ini pelakunya ini, semoga Allah ampuni dosa. Jangan. Nanti beralasan, Ustadz, supaya kita panjang umur. Kamu panjang umur, Sohibul Bait pendek umur. Tapi kalian bisa nggak ngerasain apa yang saya sampaikan ini? Rasulullah itu sampai urusan frekuensi kita silaturahmi diatur. Dan di dalam kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah ala Hurufil Hijah itu dibahas. Kenapa kok Nabi sampai ngatur frekuensi? Itu kan masalah kecil dalam masalah interaksi sosial itu. Harusnya nggak masuk dalam sunnah itu. Tapi menunjukkan kepada kita sampai sunnah itu masuk ke interaksi sosial yang paling kecil supaya tidak ngelukain orang. Makanya ketika Allah mendapati Abu Bakar punya dendam, Allah yang turun langsung untuk mengobati hatinya Abu Bakar. Abu Bakar itu Pak, pernah beliau benci kepada seorang sahabat namanya Mistah bin Usasah.
Namanya siapa? Mistah bin Usasah. Kenapa? Karena ketika Ibunda Aisyah diajak oleh Nabi dalam peperangan Ghazwatul Banil Mustalik, pada saat itu kan Ibunda Aisyah itu ngajak Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ditaruh di tandu. Nabi itu, Pak, maaf ya, dalam perang itu ngajak istrinya, Pak. Bapak juga harus paham. Itu love language-nya Nabi kepada para istrinya. Kalau perang aja diajak, masa Bapak beli bensin yang ngajak istri? Ajalah istrinya, Pak. Istri itu diajak beli bensin itu udah seneng, Pak. Ayo beli bensin, ya dia udah di pom bensin, padahal kita belum berangkat. Oh, itu love language-nya seorang laki-laki kepada perempuan, itu salah satunya quality time. Makanya ibu setelah ini ajak jalan-jalan dulu, nggak langsung pulang. Tenang Bu, saya wakilin Bu. Ajaklah makan itu lodeh. Enak banget lodeh ini, Masya Allah. Makan sebentar berdua, ambilin itu minumannya, perempuan tuh paling seneng kayak gitu, Pak. Bener. Makanya Nabi tuh pernah ngasih pahanya kepada Sofia, sini naik sini. Bapak nanti kalau naik motor, anuin. Jangan malu, jangan mengangkat. Ini marwahnya laki-laki. Alah, marwah itu nggak gitu. Nggak apa-apa, buka pintu, seneng. Perempuan itu paling seneng. Perempuan, Pak, istri kita itu tawanan kita, Pak, semenjak nikah. Walaupun kenyataannya kita juga tawanan bagi dia. Pak dokter ketawa. Tapi dia itu setelah nikah sama kita tuh kemana-mana minta izin. Makanya kalau ada keluar sebentar, yang paling dicari siapa? Ibunya. Bapaknya nggak dicari, walaupun 3 bulan nggak pulang-pulang, Pak. Makanya Imam Ahmad mengatakan, istrimu tawananmu, perlakukanlah dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara memperlakukan yang baik? Ajak keluar. Itu menghilangkan emosi yang tidak terselesaikan, yang dia tumpuk-tumpuk selama bertahun-tahun. Udahlah, kita tinggalkan itu, fokus lagi kepadanya. Lah, Rasulullah itu ngajak Ibunda Aisyah, Pak, dalam perang Ghazwatul Banil Mustalik. Lah, ketika sudah mendekati Madinah, ketika mau pulang, Pak, Nabi memberikan isyarat. Nabi memberikan isyarat, istirahat, istirahat. Saat itu Haudaj tandunya diturunkan, Pak. Dan para sahabat tahu ikhtilat dan mereka tahu bagaimana batasan dengan istrinya Nabi. Mereka maju ke depan. Saat itu Ibunda Aisyah ngeraba, loh, kalung saya mana? Turun beliau tanpa memberitahu Nabi yang ada di depan, karena Ibunda Aisyah malu kalau melewati dan menerobos sahabat laki-laki. Mencari dia kalungnya jauh, Pak. Dan tidak sadar, Nabi juga tidak tahu kalau di dalam tandu itu Ibunda Aisyah sudah tidak ada. Nabi memberikan isyarat, namshi, jalan. Diangkat kembali dan jalan menuju ke Madinah. Dan mereka tidak tahu kalau Ibunda Aisyah itu sudah tidak lagi di dalam tenda, Pak, di dalam tanduk. Kenapa, Pak? Karena saking langsingnya Ibunda Aisyah. Saya tidak mau memperlanjutkan jauh, Bu. Makanya saya mencoba membedah kenapa kok Ibunda Aisyah itu kok langsing gitu. Karena beliau itu kebiasaan dan kesukaannya itu makan kurma sama timun. Gitu. Kita lanjutkan. Maka rombongan ini jalan. Loh, Ibunda Aisyah balik di dalam tempat tandunya ketika dia turun, mendapati loh pasukan sudah berjalan ke kota Madinah dan terlihat titik hitam. Pada saat itu Ibunda Aisyah duduk di atas batu. Syariat cadar sudah turun, dibuka cadarnya, Pak, karena nggak ada orang. Karena semua istrinya Nabi bercadar. Dibuka itu cadarnya. Saat itu ada seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Sebagian ahli sejarah mengatakan beliau itu suka terlambat karena suka tertidur kalau lagi jalan. Itu mu'arikhnya begitu. Sebagian ahli tarikh itu mengatakan tidak, beliau memang ditugaskan menjadi pasukan penyapu. Maka ketika Sofwan bin Mu'attal naik onta, ngelihat Ibunda Aisyah di atas batu, karena dia pernah melihat Ibunda Aisyah sebelum syariat cadar itu turun, tidak ada kalimat yang keluar dari lidahnya kecuali satu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Ibunda Aisyah langsung kaget, ditutup langsung cadarnya. Tidak ada pembicaraan apapun, Pak, kecuali dia turun dari ontanya, mempersilahkan onta itu untuk ke bawah, lalu memberikan isyarat kepada Ibunda Aisyah untuk naik. Dan tidak ada pembicaraan apapun sepanjang perjalanan. Enggak nanya macam-macam. Bun, kenapa kok ketinggalan? Iya, tadi nyari kalung ketinggalan. Tidak ada. Coba
Coba dibaca dalam tarikh, tidak ada pembicaraan Pak. Lalu digiring itu tidak satupun dua manusia ini mereka berbicara. Yang satu paham ini istrinya Nabi, yang satu ngerti kalau dia adalah istrinya Rasulullah. Dituntun Pak sampai di kota Madinah. Sebenarnya kejadiannya biasa Pak. Lalu yang melihatnya adalah Abdullah bin Ubay. Singkat ceritanya akhirnya dituduh, loh Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Ketika narasi ini terus digaungkan menjadi besar Pak, dan termasuk di antara sahabat yang kepleset ikut-ikutan membenarkan tuduhan zina itu adalah Mistah bin Usasah. Bapak dan Ibu tahu siapa Mistah bin Usasah? Kerabatnya Abu Bakar, dari kalangan muhajirin, kalangan fakir yang tiap bulannya mendapatkan bulanan dari Abu Bakar. Ketika akhirnya Abu Bakar tahu Mistah bin Usasah ikut-ikutan memfitnah Aisyah padahal dia saudaraan dengan Aisyah, pada saat itulah Abu Bakar itu bersumpah, demi Allah, aku minta keadilan kepada Allah nanti di hari akhirat, dan aku tidak akan pernah memberikan nafkah kepadamu selama-lamanya setelah ini. Marah Abu Bakar Pak. Lihat caranya Allah ketika Allah itu ingin membersihkan wali-walinya dari segala macam penyakit. Allah turunkan itu surat An-Nur 22. Apa yang ada pada surat An-Nur? Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Sudahlah, maafkan Abu Bakar, lapang dadalah Abu Bakar. Emang kamu tidak mau kalau Allah itu mengampuni kamu ketika kamu memaafkan orang yang salah? Ini ucapannya kalau kita rasakan kayak ucapan seorang ibu sedang ngusap-ngusap kepala kita. Sudah nak, maafin aja nak. Kenapa kok sampai sebegitu besarnya Allah? Karena Allah tahu seberapa besarnya dan seberapa gedenya berharganya arti dari sebuah kebersihan hati ketika bersih dari dendam. Saya ambilkan contoh lagi Pak. Next. Contoh lagi nak, yang kortisol nak. Saya mengambil dari satu profesor namanya Profesor Reza. Ada video, maaf Pak, videonya ada musiknya. Abaikan musiknya, kita fokus kepada videonya. Nanti Pak Profesor yang pasti bisa membaca ini. Abaikan musiknya. Enggak, ini stop. Kalau ada orang menyimpan kebencian, Profesor Reza yang saya follow akunnya, beliau itu menyampaikan, ternyata kortisolnya itu naik, walaupun memang belum sepakat dalam dunia medis apakah kortisol itu pencetus kanker atau tidak. Betul Pak Profesor? Walaupun disinyalir salah satunya yang menyebabkan kanker itu kortisol. Tapi ada satu yang beliau sampaikan bahwasanya kalau orang itu menyimpan bencinya tiap waktu, maka sesungguhnya kortisolnya itu naik. Dan kortisol itu bisa menyebabkan banyak hal. Walaupun hari ini seluruh dunia medis belum sepakat tentang apakah kortisol itu penyebab kanker ataukah tidak. Tapi ini sekaligus membuktikan apa yang tadi kita dapatkan, bahwasanya hati itu berkaitan banyak hal. Makanya akhirnya tadi kita sampaikan kan di awal, kenapa Imam Syafi'i mengatakan harusnya satu daerah ada alim, ada tobib, ada alim, ada tobib, ada alim, ada tobib. Kenapa? Sebelum dia diperiksa oleh tobib, dia harus diperiksa sama alim apa yang ada pada hatinya. Kalau ada luka, dijahit dulu. Kalau ada dendam, disembuhkan dulu. Kalau ada kebencian, dibersihkan dulu. Baru setelah itu dia makan obat yang memang dibutuhkan oleh badannya. Karena ternyata sama pula Pak, ada salah satu murid saya, dia terkena penyakit psoriasis. Betul Pak? Psoriasis, penyakit kulit. Mungkin sebagian dari kita kenal, tapi saya tidak usah ceritakan namanya. Beliau sampai ke luar negeri untuk mengobati penyakit psoriasis yang hampir terkena sepertiga dari badannya. Perempuan. Dan ternyata ketika sudah kemana-mana sampai ke luar negeri, ternyata pengobatannya apa? Ada yang menyampaikan kepada beliau dari cikgu ini, coba kamu memberikan banyak hadiah sama orang, terutama orang-orang yang fakir miskin. Serap kebahagiaan dari orang yang tulus ketika gembira mendapatkan hadiah darimu. Dipraktekkan Pak dengan jujur. Saking pinginnya sembuh, banyak memberi, datang ke tempat-tempat sampah, mengadakan nikahan di tempat-tempat orang-orang pemulung yang tidak punya waktu, tidak punya uang untuk nikah Pak. Dibiayai nikahnya.
dan dia menyerap energi bahagia dari orang yang mendapatkan hadiah darinya, Pak. Dengan izin Allah sekarang sembuh 100%. Kulitnya sudah kembali normal. Psoriasis. Ini contoh, banyak lagi. Kalau saya tambahkan dengan kisah-kisah yang disampaikan Ustaz Zaidul itu lebih banyak lagi. Tapi bukan masalah banyaknya. Tapi disinilah kita akhirnya memahami sepenting itu, bahwasanya kehidupan hati kita itu mempengaruhi semua perkara dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita didik anak itu, sampaikan kepada anak kita dari kecil, nak, ada Allah ya nak, walaupun tidak kelihatan. Nak, jangan marah ya kalau ini, jangan dendam ya. Mulai kita ajarkan kepadanya tentang masalah-masalah basic dalam kehidupan itu. Kenapa? Itulah perkara yang berkaitan banyak hal di dalam kehidupan. Saya tutup kajian kita. Makanya Bapak tahu nggak, semua rata-rata hadis yang menerangkan tentang orang yang masuk surga itu semuanya berkutat dalam masalah hati. Next. Sebentar. Bawa ke atas lagi, satu lagi. Makanya Allah mengatakan la takhaf wa la tahzan, jangan sedih, itu 17 kali di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan jangan takut, itu 13 kali di dalam Al-Qur'an. Kenapa Allah ulang-ulang? Bahagia itu simpel, Pak. Ketika takutmu tidak mendominasi dan ketika khawatirmu tidak menguasai. Walaupun hidup tidak akan pernah lepas dari takut dan khawatir. Next. Makanya akhirnya next. Nah, ini psoriasis, betul Pak Profesor? Sekarang mari kita cermati hamba yang masuk surga. Rata-rata kalau kita membaca hadis tentang orang yang masuk surga itu semuanya cerita tentang orang-orang yang hatinya baik. Next. Contoh ini hadis 1. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Sesungguhnya ada kelompok nanti penduduk surga, hati mereka itu kayak hatinya burung. Hati burung itu apa? Hati burung itu sensitif, yakin, tawakal, takut sama Allah, lembut. Itu hatinya burung. Selalu bicara masalah hati. Next. Ketika Nabi menyampaikan siapa orang yang diharamkan dari neraka, kullu hayyinin, yang ketika perawakannya itu tenang, layinin, lembut, qorib, adaptif ketika mudah dekat dengan siapapun, karena orang itu selamat dari lesannya, sahal, memudahkan urusan banyak orang, menyerap kebahagiaan dari orang yang dia berikan kebaikan. Hati lagi. Next. Sampai hadis ini yang paling terkenal, perhatikan. Ada seorang, ketika Nabi lagi duduk, lagi ngobrol sama para sahabat, tiba-tiba Nabi mengatakan, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi nih ada laki-laki penduduk surga itu akan datang kepada kalian. Nah, para sahabat saat itu tertegun dan berpikir, siapa itu penduduk surga yang dikabarkan oleh Nabi? Ternyata yang datang laki-laki Ansor, bawa sandal dengan tangan kirinya dan jenggotnya basah, datang kepada Nabi. Para sahabat berpikir, apakah ini penduduk surga? Masya Allah ya. Coba Pak, dikabarin penduduk surga itu kayak apa? Kalau kita Pak sudah gulung-gulung itu pasir Pak. Ada kajian di Karimah, maaf saya penduduk surga. Itu baru sekali Pak. Hari berikutnya Nabi mengatakan kembali, ya telah fikum rajulun min ahli jannah. Bentar lagi laki-laki penduduk surga itu akan datang. Sampai 3 hari berturut-turut laki-laki itu bawa sandal dengan tangan kirinya dan jenggotnya itu basah. Sampai akhirnya ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As itu penasaran, orang ini ngapain aja. Lalu akhirnya bermalam di rumahnya dan dia melihat pasti sholat tahajud dari habis isya sampai subuh. Loh, ternyata ketika tidur Pak, habis isya pulang langsung tidur. Sempat berpikir, loh penduduk surga kok tidak sholat tahajud. Malam gelempang-gelempung sebentar, bangun, duduk, berzikir, tidur lagi Pak. Dan akhirnya satu malam yang pertama tidak sholat tahajud. Bayangkan penduduk surga nggak tahajud. Kabar gembira buat bapak yang jarang tahajud. Loh, itu 2 hari tidak tahajud lagi, 3 hari tidak tahajud lagi. Kehidupan paginya, siangnya, sorenya sama kayak sahabat yang lain. Tapi kenapa kok sampai Nabi memberikan kepadanya special achievement? Apa itu? Dia sebagai orang penduduk surga 3 kali berturut-turut. Sampai Abdullah bin Amr itu akhirnya apa? Mengatakan, aku sebenarnya bermalam itu hanya pengen tahu amalmu apa, tapi aku tidak menjumpai apapun. Sahabat ini berkata, aku tidak punya amalan apapun. Nah, intinya hadis itu di sini, Pak. Falamma wallaitu da'ani faqala ma huwa illa ma ra'aita.
Ketika saya berpaling minta izin, ya sudah saya pulang. Abdullah bin Amr, ya sudah saya nggak dapat jawaban, saya pulang. Ketika dia berpaling dipanggil lagi, kamu tidak mendapati apa-apa dari diriku, la ajitu fi nafsi li ahadin minal muslimin anggishan. Kamu tidak melihat apa-apa, tapi kamu harus tahu, ma ra'aita ghaira anni la ajitu fi nafsi li ahadin minal muslimin anggishan. Aku ini tidak pernah benci sama seorang muslim, wala ahsudu ahadan, dan aku tidak pernah hasad kepada seorang muslim, ala khairin a'tahullahu iyyah, atas semua kebaikan yang didapatkan orang lain. Hatinya tidak ada ghish, Pak, dan hatinya tidak ada hasad. Sebagian ahli tafsir mengatakan ghish itu kayak ghil, lebih rendah daripada hasad. Kalau hasad, saya melihat seseorang dan berkeinginan untuk meraih apa yang didapatkan olehnya, itu namanya hasad. Kalau gish dan ghil, kita lihat kita benci, itu namanya gish. Dan dia mengatakan apa? Aku tidak pernah benci sama orang, dan aku tidak pernah hasad kepada kebaikan yang diberikan orang. Lalu dikatakan oleh Abdullah, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutik, itulah yang menjadikan kamu dipanggil 3 kali oleh surga, dan itulah perkara yang kami tidak mampu melakukannya. Hatinya bersih, Pak, Ibu. Makanya pertama kali itu kalau kita menjalani sesuatu tuh hati kita, ya Allah bersih. Tiba-tiba ngeliat satu scrolling, astagfirullah, bersih, ya Allah bersih. Karena itu yang penting. Next. Ini di sini masih ada lagi. Ini banyak hadisnya, Pak. Tapi saya nggak sebutkan. Kalau saya sebutkan kita nggak pulang-pulang. Aktsaru ahlul jannati al-bullah. Kebanyakan penduduk surga itu al-bullah. Al-bullah itu apa? Orang yang polos, Pak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, tolong diingetin saya, Pak Dokter. No hard feeling. Benar atau enggak itu? Do you know what I mean? No hard feeling itu nggak pernah merasa sedih gitu loh. Kalau ada orang ngomong, kamu diomongin begini-begini, alah biasa, santai gitu. Kayak Imam Syafi'i itu punya sifat al-bullah, Pak. Saya pernah baca kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bersih hatinya, Pak. Walaupun beliau tegas sama Syiah, tapi beliau itu bersih hatinya. Makanya ada orang pernah ngomong sama Imam Syafi'i, ada orang benci sama dirimu. Apa yang dikomentari Imam Syafi'i? Ya enggak apa-apa, kalau dia benci sama saya, ya minimal dia tidak utang sama saya. Simpel kan, Pak? Ada orang lagi ngomongin kepada Imam Syafi'i, ada orang ngomongin kamu, kalau di depan kamu manis, di belakang kamu ternyata dia menikahmu. Ya setidaknya kalau di depan saya dia manis, berarti dia masih hormat sama saya. Simple, Pak. Itu namanya al-bullah, polos, hatinya itu ringan. Urusan dunia dibuat ringan. Motornya tiba-tiba ambek, brek, dah urusan dunia, dah dibuat santai. Prakteknya Pak, Masya Allah, berarti. Tapi itulah yang kita pelajari di sini. Jadi orang kalau kita dapetin ada orang tuh nyantai, mbak kamu itu diomongin begini, enggak apa-apa, saya mah biasa aja. Bukan hanya lip service, tapi betul-betul dari hatinya. Itu namanya al-bullah. Orang-orang semacam ini berada pada garansinya Allah, Pak. Hatinya tenang, pendidikannya tenang. Ada seorang ibu-ibu, Bu. Ini kisah orang Arab yang sudah kayak keluarga bagi kami. Pernah ikut umrah juga dalam perjalanan umrah kami. Beliau itu Masya Allah luar biasa. Beliau itu ketika suaminya, ini maaf ya, ini agak sensitif, tapi bukan masalah ininya, tapi masalah hatinya yang tenang. Beliau itu suaminya nikah lagi, Bu, tanpa ngasih tahu, tiba-tiba ngomong, aku hari ini nikah lagi. Rumah yang di situ aku pakai ya untuk istriku yang kedua gitu. Iya, santai. Suaminya nikah, loh, istri baru, istri pertamanya dia beresin, disapu, dipel, sampai anaknya tuh bilang, Mi, ini kan nanti dipakai untuk istri keduanya Abah. Ya enggak apa-apa, biar dipakai, mosok pengantin baru rumahnya kotor. Bapak-bapak kenapa ketawa gitu, Pak? Biasa aja. Saya tidak menyoroti masalah poligaminya, enggak. Yang saya soroti itu apa? Hatinya tenang, Pak. Umurnya beliau sekarang sudah hampir 83 dan masih sehat. Ada ibu-ibu lagi, orang Arab lagi ini, hampir 70 tahun. Itu beliau Masya Allah itu,
Dia tuh selalu ketika kita datang ke rumahnya, dia ketemu sama abahnya itu. Abah mana? Mi gitu. Keluar abahmu, kalau kita manggil itu abah. Abahmu itu kalau hari Jumat, Sabtu, Ahad itu enggak pernah di rumah. Loh, saya tuh kaget jawaban itu. Setiap apa Mi? Jumat, Sabtu, Ahad enggak pernah pulang. Jumat sore dia pergi, nanti pulangnya hari Ahad. Saya nggak berani nanya, istri saya juga diem aja saat itu. Terus akhirnya pada saat itu saya mencoba ngobrol, emang Jidah nggak pernah nanya gitu kepada beliau? Enggak, saya tuh simple Ustadz, kalau dia pulang suami saya, kalau dia keluar dari rumah itu antara dia dengan Allah, santai betul. Saya tidak menyoroti kira-kira abah itu ngapain Ustadz, nggak usah diikutin pikiran kita kemana-mana. Tapi yang kita sorot itu kondisi hati orang yang polos itu biasanya akan justru mendapatkan banyak keringanan dalam hidup. Itulah kenapa kita dalam Islam selalu ada katanya Allah, Allah, Allah terus. Kenapa? Supaya ringan beban hidup kita. Disitulah kita paham kesehatan dan kualitas hidup berbanding lurus dengan penjagaan pada hati kita. Itulah yang ingin saya sampaikan. Inti dari perjalanan taklim kita sudah 10:30 lebih. Itu adalah Tazkiyatun Nufus itu bukan hanya materi taklim yang kita datangi di masjid. Materi Tazkiyatun Nufus itu materi penting. Semoga di Karimah juga nanti ada orang yang bisa juga mendiagnosa apa yang dirasakan pasien ketika sakit. Sebelum betul-betul kita juga mendiagnosa, racikan obat dan penanganan medisnya yang tepat kepada mereka. Sekali lagi, semua itu bermula dari hati. Semoga Allah berikan keberkahan pada setiap kehidupan kita, insya Allah Bapak dan Ibu. Semoga kita dijadikan saudara. Semoga kita tidak bermusuhan. Kalaupun kita berbeda dalam urusan fikih dan urusan ijtihad, ya kita tetap saling mencintai. Semoga Allah jadikan kita senyawa, seilmu, sesurga. Pak Profesor, ada yang salah yang saya sampaikan? Tidak ada, insya Allah. Masalah kortisol tadi memang sepakat bahwasanya dia belum pasti menjadi pemicu kanker, tapi disinyalir kortisol itu salah satu di antara pemicu kanker. Wassalamualaikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, karena ini hari Jumat. Hari Jumat itu hari besarnya laki-laki bagi yang mukim. Kalau saya musafir, insya Allah. Musafir itu dapat rukhsah, alhamdulillah. Semoga Allah berikan kebaikan dan kita doakan semoga Karimah senantiasa mampu memberikan kebaikan, memberikan manfaat. Semoga Karimah rumah sakit ini memiliki sebuah slogan, hidup memberikan bakti, mati mendulang pahala, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya